Kalau saya seorang kriminal dan saya mau menjahati seseorang, what is the best way? Perfect crime itu bagaimana, Dok? Belajar forensik. Loh, jadi Karena begini ya. Ini saya mau cerita nih ya. Ceritanya itu pisau bermata dua. Makanya kita tuh kalau ke media, kalau orang forensik itu nggak boleh ngomong sembarangan. Kalau kita ngomong sembarangan, kita ngajari mereka dan kemudian membuat kita makin susah. Nah ini ceritanya begini. Pada waktu tahun 80-an mungkin pernah ingat gak kasus Christine? Christine itu ada seorang perempuan muda 20 tahunan, kemudian dibunuh. Terus? Kepalanya semuanya utuh, tangannya hilang. Oke. Karena pada waktu itu asumsi orang identifikasi bisa diketahui dari Fingerprint, ya. Pada waktu itu dia diidentifikasi, kasusnya diidentifikasi bahwa tanpa tangan pun kita bisa identifikasi dari kepala, dari panggul. Apa yang terjadi setelah itu? Karena itu diberitakan secara ugal-ugalan di media massa. Semuanya itu. Yang kedua kali terjadi kasus Nyonya Dia. Nyonya Dia seorang perempuan ya dibunuh, tangannya hilang. Badannya hilang karena di panggulnya dihilangin. Jadi yang ada cuma kepala sama tangan sama kaki doang. Jadi lama-lama bisa habis. Pintar. Nah, itu yang kita bilang. Makanya kalau kita ngomong gitu, kita mesti ngomong hal-hal yang memang sebenarnya yang sumir-sumir aja. Tapi kalau ada diceritakan dalam misalnya di dalam X-File atau CSI, itu mau nggak mau mereka akan itu sedikit banyak akan membuat mereka juga makin pinter. Pasti. Nah, atas dasar itu dokter forensik juga harus lebih pinter. Jadi saya bisa ngomong gini bahwa secara technically dokter bisa menjadi seorang kriminal paling perfect, benar nggak, Dok? Bahasa ngomong gitu. Betul. Dan itu bisa jadi perfect murder juga. Jadi iya kan? Melakukan pembunuhan tuh tanpa bisa dideteksi sama yang lain. Iya. Itu memang salah satu kendalanya, makanya di situ kan mesti ada yang namanya moral dan segala macam. Supaya orang baik aja yang gitu. Karena gini, saya ngajar bukan cuma di kedokteran doang. Kadang-kadang saya ngajar di orang calon jaksa, saya ngajar calon hakim, polisi, terus kadang-kadang juga anggota-anggota yang dari pasukan khusus dan segala macam. Ada pertanyaan yang justru bikin saya jadi bingung. Setelah kita ngomong segala macam, ngomongnya saya ilmu aja, terus dia ngomong gini, Dok, saya mau nanya, Dok, katanya. Kalau seandainya saya mau membunuh orang, kalau seandainya saya bakar sampai habis, Dok, masih bisa nggak dokter tahu itu sebab matinya apa? Nanya begitu. Jadi saya pengen tahu jawabannya juga, itu apa jawabannya itu, Dok? Saya begini, sekolah forensik itu sekolahnya panjang, saya bilang. Setelah 6 tahun jadi dokter, dari dokter kan susah 6 tahun. Yang lain kan sekolah paling 4 tahun, 5 tahun kan. Udah sekolah 6 tahun, sekolah lagi 3 tahun lagi. Kalau saya sekolah lagi 3 tahun lagi daerah dan segala macam. Saya cuma kasih tahu, Pak, apapun yang Bapak lakukan, dokter forensik tetap tahu, saya bilang. Oh iya? Karena saya bilang begitu.